Oke, sebelum latihan karate ataupun sebelum kita berolahraga pasti ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh seorang yang mau melakukan aktivitas olahraga. Yang pertama yaitu stretching, sama kayak karate. Stretching itu peregangan, sama kayak olahraga lainnya, bela-bela diri lainnya juga melakukan itu. Peregangan itu kayak gini, 1 dari atas, 2 ditekan-tekan ini aja, tidak digerak-gerakkan ya, tapi ditekan. Tekan 1, sini 1, 2 ditekan, ini stretching, tekan, tarik ke atas. Nah, inilah stretching. Nanti kita bahas secara khusus, kita kasih materi secara khusus untuk stretching. Yang kedua warming up, yaitu pemanasan. Pemanasan itu mulai sama, diurut dari atas sampai ke bawah. Dari sini yang diangguk-anggukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, hampir kayak begitu. Yang 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sama yang kayak gini. Sama itu melakukan stretching, peregangan, kita lemah-lemah. Inilah menginjak ke pemanasan tadi. Terus diurut dari kepala, yang putar-putar yang tadi badan. Nanti kita bikin videonya juga warming up secara detail, secara lengkap ya. Terus menginjak materi yang ketiga, yaitu materi latihan inti. Jadi kalau habis stretching, peregangan tadi, pemanasan, warming up, latihan inti, baru boleh latihan inti. Tanpa itu takutnya nanti cedera. Ini kan kita proses belajar, jadi tahapan-tahapan dalam belajar harus kita lalui. Jangan langsung wah, pasti nanti ada sakit. Ya kalau sudah sering, sudah terbiasa, nggak apa-apa. Tapi kalau belum terbiasa, jadi harus ada part-partnya yang harus kalian lalui. Oke, setelah warming up, latihan inti, baru calling down. Calling down pendinginan. Calling down itu tetap pendinginan kayak sama, semua sama. Nanti kita bikin videonya juga untuk bisa dipraktekkan. Oke, langsung aja kita kembali ke latihan inti, yaitu bahasan ke latihan inti. Setelah tadi ada materi yang pertama itu pakai sabuk, yang kedua diri secara sikap sempurnanya karate dengan heikodachinya, yang ketiga yaitu waktu hormat, di mana nanti ada perbedaan waktu hormat os ya sama yang yame naure. Nanti saya kasih penjelasan ya. Oke, untuk menginjak materi keempat, yaitu gidan bara. Materi selanjutnya yaitu gidan bara, materi yang keempat. Kenapa gidan bara? Karena gidan bara itu gerakan yang paling penting. Semua diamani dengan gidan bara, semua. Untuk gerakan kihon, awalnya pasti gidan bara, baru gerakan lainnya, baru gerakan tangkis atau lainnya. Tapi yang pertama pasti karate kyoto, maju gidan bara, dan itu harus dilakukan dengan tangan kiri, harus bagian kiri dulu. Di sini karate kyoto, maju gidan bara, ya inilah gidan bara. Jadi yame naik os. Orang yang belum bisa berkarate gak mungkin bisa melakukan dengan cepat ke depan. Makanya kita kasih tahapan dalam latihan gidan bara. Tahapannya yaitu harus dilakukan berdiri
tanpa gerakan maju ke depan. Dari sini tidak bareng di tempat, terus tidak bareng di tempat. Satu, selalu satu, tangan kiri dulu, dua, lewat di atasnya ini, lewat di atasnya. Satu dari sini ya, satu, dua, lewat di atasnya, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya jadi selalu digendang di tempat itu selalu lewat di atasnya, ya. Bukan di luar, bukan di luar, bukan di luar, tapi selalu di atasnya. Ini di atas, bukan, jadi selalu di atas. Yame noniretos, ya. Sedikit saya jelaskan. Untuk yame artinya berhenti, yame berhenti. Noniretos selalu ada nonire, kembali ke semula, maksudnya kembali ke semula, os. Jadi tidak pakai haiku daji lagi, bagi yame berhenti, noniretos, sudah selesai, kita relax. Bedanya sama hormat, hormat os, kembali ke haiku daji. Tapi kalau os yang hormat di nol tadi itu, ya, tidak usah kembali ke sikap haiku daji, ya. Begitu ya naik os, sudah kembali relax, ya. Boleh diputar-putar, boleh biar setiap melakukan gerakan begitu ya boleh dilemas-lemasin lagi biar nggak ganjel dan sakit. Oke, yang perlu digarisbawahi untuk materi dan bareng yaitu 1, 2 semua di karate ini yang menggerakkan pinggulnya. Jadi pinggulnya 1, pinggulnya yang bergerak 2, ya. Ini posisinya ke serong simpulnya ini. Jadi 1, 2, 1, 2, ya. Dari sini 1 ini gerak dulu, 1 tangannya ngikut, 2 tangannya ngikut, 1, 2, ya. 1, 2, 1, 2, ya non-grind os. Jadi yang perlu digarisbawahi, setiap gerakan karate yang menggerakkan itu adalah pinggul, tandemnya itu di pinggul. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, pasti katup ini tertarik. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya. Jadi kita belajar berdiri dulu, semua berdiri dulu tanpa maju. Jadi memang tahapannya kayak gitu untuk sabu putih. Kalau kita kasih langsung maju, ya mungkin ada susah lurus sampai 1, 2, 1, 2, jadi 1, 2 diserong simpulnya sama, 1, 2, 1 geser, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi perlu diingat untuk melatih sabu putih ini kan memang khusus buat orang yang belum pernah mengikuti karate. Jadi pasti harus jangan terlalu buru, jangan cepat-cepat, jangan ingin mulutnya cepat bisa. Perlu kita terapkan untuk teori dasarnya aja. Jadi hitungan 1, 2, 3 atau 4 juga nggak apa.
begitu dikurangi terus sampai tanpa hitungan. Dan begitu pakai digambar di tempat langsung jadi dilatih terus, semakin cepat. Jadi untuk digambarnya saya rasa sudah cukup ya. Dari satu yang perlu dikasih garis bawah, di garis bawah itu yaitu satu, selalu dari pinggul satu, dari sini satu, dua, ya satu, dua. Energi pinggul inilah yang menggerakkan tangan. Energi pinggul inilah yang menggerakkan tangan. Energi pinggul inilah yang menggerakkan tangan. Bukan tangan menggerakkan pinggul. Lain kalau ini tangan yang menggerakkan pinggul, tapi ini lain dibanding satu, dua. Jadi begitu dua kita pegang napasnya keluarkan. Mungkin supaya satu, sirkulasi udara di tubuh kita ini biar lancar. Makanya dalam karate ada istilah kiai. Kiai itu teriak yang sekerasnya. Jadi begitu kalau begitu gerakan sampai yang kiai teriak keras, supaya energinya itu kuat, cepat jadi, tendonnya terbentuk, energinya tersalurkan. Apa yang memancing teriakan kita? Teriakan itu satu dibuat supaya semangatismenya itu naik. Kedua, energi yang di dalam ini biar sirkulasi, dikeluarin, dipompa lagi, dikeluarin. Latihannya kayak gitu, rapat, meletus, intinya berkarate begitu. Untuk mereka yang belum mengerti karate, jangan minder belajar karate. Semua harus dari bawah dan berkali-kali, karena sikap dasar karate itu memang sama dengan bela-bela lainnya. Istilahnya akrobatik, motorik yang materi. Hari ini saya rasa cukup, sampai